Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang berjudul kesulitan belajar spesifik. Adapun submateri yang kami akan bahas adalah yang pertama, definisi dari kesulitan belajar spesifik yang akan disampaikan oleh Saudara Moh Lutfi. Kemudian di materi yang kedua adalah penyebab dari kesulitan belajar spesifik yang akan disampaikan oleh Saudari Rahayu. Yang ketiga adalah karakteristik dari kesulitan belajar spesifik yang akan disampaikan oleh Saudari Rusmini, dan yang keempat mengenai prinsip-prinsip mengajar atau strategi belajar dari kesulitan belajar spesifik yang akan disampaikan oleh Saudari Lina Marianti. Baik, langsung saja kita simak materinya. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari definisi kesulitan belajar spesifik. Oke, kesulitan belajar spesifik atau specific learning disabilities adalah anak-anak dan kesulitan yang mengalami hambatan satu atau beberapa proses psikologis dasar seperti koordinasi motorik, sensori persepsi, pemahaman atau penggunaan bahasa, bicara, menulis atau kemampuan tidak sempurna dalam mendengar, berpikir, bicara, membaca, mengeja, dan mengajarkan hitungan, matematika, dan sebagainya. Pada dasarnya, banyak ragam definisi hambatan perkembangan belajar tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu 1. Disfungsi neurologis, 2. Pola pertumbuhan yang tidak seimbang atau tak genap, 3. Kesulitan dalam tugas-tugas akademis dan belajar, 4. Ketidaksesuaian antara prestasi dan potensi, serta 5. Sebab-sebab lainnya. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ini pada umumnya memiliki intelijensi kategori rata-rata atau average, sedikit di bawah rata-rata atau bahkan banyak yang termasuk kategori di atas rata-rata. Dalam hal ini sangat cerdas atau gifted. Meskipun mengalami kesulitan belajar sebagai dampak hambatan minimal pada fungsi penginderaan dan motorik, salah satu kesulitan belajar yang sering dialami siswa sekolah dasar disebabkan oleh adanya gangguan fungsi otak yang minimal. Gangguan fungsi otak yang minimal dalam dunia kedokteran sering disebut sebagai disfungsi minimal otak atau DMO. Anak yang menderita DMO mempunyai gejala yang sangat spesifik dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah mereka sering mengalami kesulitan salah satu atau beberapa bidang pelajaran tertentu, tetapi tidaklah demikian pada mata pelajaran yang lain. Gangguan belajar spesifik merupakan masalah kesehatan yang dihadapi anak terutama pada awal pendidikan sekolah dasar. Anak dengan gangguan belajar spesifik dapat mengalami hambatan di dalam kegiatan belajarnya, seperti gangguan membaca atau disleksia, gangguan menulis, disgrafia, gangguan berhitung, diskalkulia, atau kesulitan belajar nonverbal, sehingga anak tidak mampu mencapai prestasi akademik yang baik. Gangguan belajar spesifik merupakan gangguan internal yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan belajar berasal dari anak tersebut sehingga terjadi hambatan kemampuan perseptual yang meliputi persepsi visual, auditoris, maupun taktil kinestetis. Kondisi ini berbeda dengan masalah belajar atau learning problem yang terjadi akibat faktor eksternal seperti lingkungan belajar yang tidak kondusif, fasilitas belajar di rumah atau di sekolah yang terbatas sehingga anak mengalami hambatan belajar yang mempengaruhi prestasi akademik. Pada kasus ini, anak berada di lingkungan rumah serta sekolah yang kondusif untuk proses pendidikan sehingga faktor eksternal bukan menjadi penyebab dari gangguan belajar yang dihadapi oleh pasien. Kondisi gangguan belajar berbeda dengan kondisi anak tunagrahita maupun lamban belajar. Anak dengan gangguan belajar spesifik dapat memiliki potensi kecerdasan atau tes IQ yang normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata, seperti pada beberapa kasus anak yang mengalami hambatan belajar spesifik. Anak tunagrahita dan lamban belajar memiliki tingkat intelijensi di bawah rata-rata, sehingga proses belajar di semua aspek pelajaran menjadi lamban dan menghambat prestasi akademik maupun adaptasi sosialnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait definisi atau pengertian serta perbedaan dari kesulitan belajar spesifik. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan ke pemateri berikutnya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyebab kesulitan belajar spesifik. Ada beberapa penyebab dari kesulitan belajar ini, yaitu pertama, faktor keturunan atau faktor bawaan. Yang kedua, gangguan semasa kehamilan yang dialami saat melahirkan atau prematur. Yang ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi dari ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, atau meminum alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca kelahiran. Yang kelima, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi atau balita. Yang keenam, awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium atau laksa. Selain faktor-faktor tersebut, dapat juga ditemui faktor-faktor yang lainnya, seperti faktor internal atau eksternal. Dalam faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu faktor psikologi dan faktor psikologi. Dalam faktor fisiologi terdapat dari fisik anak itu sendiri. Kemudian faktor psikologi terdapat dengan perilaku yang dibutuhkan dalam belajar. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar terbagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor sosial dan faktor non-sosial. Dalam faktor sosial ini, seperti cara mendidik anak oleh orang tua mereka yang di rumah. Yang faktor non-sosial terdapat penyebab munculnya masalah kesulitan belajar adalah seorang guru di sekolah. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya, yaitu karakteristik kesulitan belajar secara spesifik, di mana menurut Clement terdapat 10 gejala yang sering dijumpai pada anak berkesulitan belajar. Di antaranya pertama, hiperaktif, kedua, gangguan persepsi motorik, 3, emosi yang labil, 4, kurang koordinasi, 5, gangguan perhatian, 6, impulsif, 7, gangguan memori dan berpikir, 8, kesulitan pada akademik khusus, membaca, matematika, dan menulis, 9, gangguan dalam berbicara dan mendengar, dan 10, hasil EEG tidak teratur serta tanda neurologis yang tidak jelas. Adapun Halahan menjelaskan bahwa tidak semua gejala selalu ditemukan pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Ada kalanya hanya beberapa ciri yang tampak, yang kemudian para peneliti mengelompokkan ke 10 ciri tersebut dengan menggabungkan hal-hal yang dianggap sejenis. Adapun pengelompokannya adalah sebagai berikut. Masalah persepsi dan koordinasi beberapa anak berkesulitan belajar menunjukkan gangguan dalam persepsi, penglihatan, dan pendengaran. Masalah ini tidak sama dengan masalah ketajaman penglihatan dan ketajaman pendengaran, di mana yang dialami oleh seorang tunanetra atau tunarungu. Sebagai contoh, anak yang mengalami gangguan persepsi visual tidak dapat membedakan huruf atau kata yang bentuknya mirip, seperti huruf D dengan B, atau membedakan kata sabit dengan sakit. Yang kemudian anak yang mengalami masalah persepsi pendengaran mengalami kesulitan untuk membedakan kata yang bunyinya hampir sama, seperti kata kopi dengan topi. Di samping mengalami masalah dalam persepsi, ada anak berkesulitan belajar, ada yang mengalami masalah dalam koordinasi motorik, yaitu gangguan keterampilan motorik halus seperti gangguan dalam menulis, dan keterampilan motorik kasar seperti tidak dapat melompat dan menendang bola secara tepat. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip mengajar, strategi belajar dari kesulitan belajar spesifik. Ada beberapa model yang dapat dilakukan untuk menangani anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, yaitu melalui bentuk pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Itu kelas khusus. Kelas khusus yang digunakan untuk menangani anak berkesulitan belajar spesifik, yaitu kelas khusus sepanjang hari untuk belajar bidang studi tertentu. Anak yang berkesulitan belajar berinteraksi dengan anak yang tidak berkesulitan belajar diajar oleh guru khusus
hanya pada waktu beristirahat. Model pembelajaran dengan model kelas khusus ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya memahami adanya perbedaan antara individu dengan yang lain. Guru reguler dimungkinkan untuk menjadi lebih dapat menyesuaikan pembelajaran mereka dengan karakteristik individual semua anak. Sementara itu, kelemahan model kelas reguler ini adalah anak berkesulitan belajar spesifik kurang mendapat pelayanan individual. Anak berkesulitan belajar spesifik masih sering memperoleh cap negatif dari anak yang tidak berkesulitan belajar spesifik. Anak berkesulitan belajar spesifik mungkin akan sering gagal karena sulitnya bahan dan tugas. Anak berkesulitan belajar spesifik akan dirugikan karena tidak memperoleh pelayanan khusus secara sistematis dan latihan keterampilan dasar yang cukup. Dan juga semangat juang guru reguler sering terpengaruh secara negatif karena banyak di antara mereka yang tidak mempersiapkan untuk menangani anak berkesulitan belajar spesifik. Bagi anak yang telah berhasil ditangani dari kesulitan belajarnya, umumnya mereka memiliki dampak terhadap prestasi yang lebih baik, khususnya di bidang studi yang mereka rasakan pernah mengalami kesulitan belajar spesifik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami